Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal trigonometri bagian keempat, yaitu tentang rumus perkalian sinus dan kosinus dua sudut. Kita langsung saja ke contoh yang pertama. Sederhanakan bentuk berikut menjadi jumlah dan selisih sinus. A. Cos X tambah 30 derajat kali sin X kurang 30 derajat. Kita bisa pilih mau gunakan yang mana. Kita pilih gunakan yang sebelah kanan ya, karena berhubung bentuknya langsung bentuk cos alfa sin beta. Oke, ini kita kerjakan. Nah, adik-adik di sini yang menjadi alfa itu adalah yang ini, yang menjadi beta yang X kurang 30. Sehingga rumusnya menjadi setengah kali sin alfa tambah beta, berarti X tambah 30 ditambah X kurang 30. Dikurang sin alfa kurang beta. X tambah 30 derajat dikurang. Nah, adik-adik karena ini dikurang, ingat ya, yang belakang harus pakai kurung. Ya, X kurang 30 derajatnya harus pakai kurung adik-adik ya. Karena ini tanda kurang. Oke, selanjutnya kita kerjakan menjadi sin. Di sini X tambah X itu 2X. 30 kurang 30 itu 0 ya, jadi cuma sin 2X. Dikurang sin. Nah, ini kita buka kurungnya menjadi X tambah 30 derajat dikurang X. Ya, ini. Terus ditambah ya, karena min kali min. Ditambah 30 derajat. Seperti ini. Sama dengan setengah kali sin 2X dikurang. Nah, ini X kurang X hasilnya 0. 30 derajat ditambah 30 derajat. Hasilnya 60 derajat. Adik-adik tahu sin 60 derajat itu berapa? Ya. Jadi sin 2X dikurang setengah akar 3. Langkah selanjutnya tinggal didistribusikan setengahnya ke dalam. Menjadi setengah sin 2X dikurang setengah kali setengah itu seperempat. Seperempat akar 3. Oke, kita lihat yang B. 2 sin 2P tambah Q kali cos 2 dalam kurung P kurang Q. Nah, kita menggunakan di sini rumus sin kali cos, yaitu yang ini. Ya, rumus sin kali cos bisa menggunakan yang kiri atau yang kanan. Cuman berhubung di sini bentukannya sudah di depan ini ada 2 sin kali cos, maka saya menggunakan rumus yang kiri ya. 2 sin kali cos. Di sini yang menjadi alfa adalah yang ini. Ya, keseluruhan dari sudut yang dipunya sin. Kemudian yang menjadi beta yang ini. Ya, jadi kita langsung menggunakan rumus yang sebelah kiri, yaitu sin alfa tambah beta. Alfanya adalah 2 kali P tambah Q ditambah beta. Betanya adalah 2 kali P kurang Q. Ini ya, alfa tambah beta. Ditambah sinus alfa kurang beta, berarti 2 kali P tambah Q dikurang 2 kali P kurang Q. Jadi seperti ini. Kalau kita buka kurungnya, ya ini kita kalikan ke dalam menjadi 2P tambah 2Q. Nah, ini juga kalau dikalikan ditambah 2P dikurang 2Q. Ditambah sin, ini kita kalikan ya. 2P ditambah 2Q. Nah, ini kita kalikan ke dalam. Minus 2 kali P minus 2P. Minus 2 kali minus Q plus 2Q.
Oke. Kemudian kita rapikan menjadi sin. Di sini 2P tambah 2P itu 4P. 2Q kurang 2Q itu 0 ya. Jadi cuman sin 4P. Kita beralih ke sini. Ditambah sin 2P kurang 2P itu 0 ya. Atau bisa dicoret gini ya. 2Q tambah 2Q itu adalah 4Q. Nah, jadi sampai di sini jawabannya adik-adik. Nggak bisa lagi dikerjain ya. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Sederhanakan bentuk berikut menjadi jumlah dan selisih kosinus. Di sini sin dikali sin, maka kita menggunakan rumus sin kali sin ya, kita pilih yang sebelah kanan. Berhubung bentuknya memang sudah sin kali sin ya. Jadi di sini yang menjadi alfa adalah yang ini. Sementara ini betanya. Jadi kita gunakan min setengah kali cos alfa tambah beta berarti jadi cos alfa, alfanya 45 derajat tambah X, ditambah beta, 45 derajat dikurang X, dikurang cos alfa kurang beta, 45 derajat tambah X, dikurang, adik-adik ingat ya pakai kurung, 45 derajat dikurang X. Jadi selalu kalau tanda kurang harus pakai kurungnya. Oke, min setengah kali cos, ini kita kerjakan 45 tambah 45 itu 90 derajat. X kurang X itu 0 ya, bisa dicoret. Dikurang cos, nah ini kalau dibuka kurung jadi 45 derajat ditambah X dikurang 45 derajat. Ini min kali min jadi plus. Seperti ini adik-adik ya. Untuk cos 90 nilainya adalah 0 dikurang di sini 45 derajat dengan 45 derajatnya bisa dicoret, tinggal X tambah X. Jadi 2X. Nah, adik-adik 0 dikurang cos 2X hasilnya adalah minus cos 2X. 0 ini dicoret aja ya, jadi tinggal min cos 2X begitu. Nah, ini kalau dikalikan dengan min setengah, min dikali min hasilnya positif. Sehingga hasil akhirnya adalah setengah cos 2X. Ini jawabannya adik-adik. Ini bentuk yang paling sederhana. Kita lihat soal B. 8 cos X tambah 150 derajat kali cos X kurang 150 derajat. Ini cos dikali cos berarti menggunakan rumus yang ini. Di mana ini adalah alfa, ini adalah betanya. Ini saya menggunakan misalkan rumus yang kanan ya. Jadi saya mau ubah cos kali cosnya doang ya. 8-nya taruh di depan. Jadi 8 dikali setengah kali cos alfa tambah beta berarti X tambah 150 ditambah X kurang 150 ditambah kosinus X tambah 150 derajat dikurang betanya X kurang 150 derajat. Nah, adik-adik ini bisa dicoret ya. Jadi di depan ini tinggal 4 kali cos. Nah, ini X tambah X itu 2X. 150 kurang 150 itu 0. Ditambah cos. Nah, di sini kita buka kurung, jadi X tambah 150 derajat dikurang X. Kemudian ini dikali, jadi plus 150 derajat. Ini tetap cos 2X ya, ditambah cos X kurang X itu bisa dicoret alias 0 ya. Tinggal 150 ditambah 150, itu 300. Oke, kemudian kita rapikan lagi bentuknya. Dengan kita mencari nilai cos 300. Cos 300 berada di kuadran 4 berarti nilainya tetap positif. Karena untuk cos di kuadran 4 positif ya. Lalu 300 derajat itu adalah sama dengan 60 derajat. Jadi cos 60 derajat itu adalah setengah. Kalau 4-nya didistribusikan ke dalam, hasilnya akhirnya menjadi 4 cos 2X ditambah 4 kali setengah itu 2. Nah, adik-adik inilah bentuk sederhananya.
dari soal yang B. Oke adik-adik, kita ke contoh berikutnya. Contoh ketiga, tentukan nilai dari 4 sin pi per 8 kali cos 3 pi per 8. Nah adik-adik, di sini kan perkaliannya perkalian sin kali cos ya. Tapi perkalian sin kali cos ini bisa diputer ya, bisa dibalik menjadi 4 kali cos 3 pi per 8, ini di depan, dikali sin pi per 8. Ya, karena perkalian mempunyai sifat komutatif ya adik-adik. Jadi kalau A kali B nilainya sama dengan B kali A. Nah, ini saya balik kenapa? Karena sudut yang besar itu di depan, sudut yang kecil di belakang. Jadi usahakan seperti itu ya, supaya nanti tidak ribet ngerjainnya ketemu dengan sudut yang minus. Tapi kalaupun adik-adik mau kerjakan dengan cara yang kecil di depan seperti ini juga nggak masalah ya, hasilnya akan sama. Oke, saya akan kerjakan dengan perkalian cos kali sin, jadi saya menggunakan rumus ini. Sehingga saya tulis ulang ya, 4 cos 3 pi per 8 kali sin pi per 8. Nah, saya menggunakan rumus cos kali sin berarti 4-nya saya diamkan, saya kalikan dengan setengah kali sin alfa tambah beta alfanya 3 pi per 8 tambah pi per 8 dikurang sin alfa kurang beta 3 pi per 8 dikurang pi per 8. Oke, jadi seperti ini. Nah, berhubung ini setengahnya itu tidak berkaitan dengan sin di dalam ya. Jadi bisa dicoret dengan 4. Oke, jadi nilainya di depan ini 2. Kemudian kita tinggal mengerjakan yang di dalam. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal pembilangnya kita tambahkan ya. Jadi 4pi per 8 dikurang sin. Ini 3pi kurang pi, jadi 2pi per 8. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi sin pi per 2 dikurang sin pi per 4. Sin pi per 2 atau sin 90 derajat nilainya adalah 1. Sin pi per 4 nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian 2-nya kita kalikan ke dalam, ya, sehingga hasil akhirnya adalah 2 kali 1 itu 2. Dikurang 2 kali setengah akar 2 bisa dicoret 2 dengan 2 ini jadi 1 akar 2 alias akar 2. Ini nilainya adik-adik. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Contoh 4, tentukan nilai dari sin kuadrat 195 derajat dikali sin kuadrat 15 derajat. Nah adik-adik, bentuk yang seperti ini jangan khawatir ya, karena kita dapat menggunakan sifat bilangan berpangkat, yaitu kalau ada A kuadrat kali B kuadrat, maka karena sama-sama kuadrat ya, kuadratnya dapat dikeluarkan. Jadi A kali B kuadrat. Nah, ini sifat bilangan berpangkat yang kamu sudah pernah pelajari di kelas 10. Maka bentuk ini dapat kita ubah menjadi sin 195 derajat dikali sin 15 derajat kuadrat. Seperti ini ya. Maka kita menggunakan rumus sin kali sin. Yang ini ya. Jadi min setengah kali cos alfa tambah beta, alfanya 195 tambah betanya 15 derajat dikurang cos 195 derajat dikurang 15 derajat. Nah, seperti ini. Jangan lupa di pangkat 2 di luar ya. Nah, adik-adik kita kerjakan dulu yang bagian dalamnya. Supaya nanti nggak bingung ya. 195 tambah 15 itu adalah 210. Dikurang 195 dikurang 15 itu adalah 180. Nah, untuk cos 210, dia ada di kuadran 2 ya. Itu berarti nanti nilainya negatif. Karena cos di kuadran 2 itu negatif.
Nah, cos 210 itu sama dengan kalau di kuadran 2 berarti cos 30. 210 dikurang 180. Cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Dikurang cos 180 itu sama saja dengan minus 1 ya nilainya. Nah, seperti ini. Adik-adik, kita kerjakan yang dalam dulu ya. Sekali lagi supaya tidak bingung. Jadi ini tetap min setengah akar 3. Ini jadi min kali min jadi plus. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini karena yang bagian dalam sudah tidak bisa dikerjakan, kita akan membuka kurung kurawalnya dengan kita mengalihkan min setengahnya ke dalam. Ya, sehingga hasilnya menjadi min kali min itu plus ya, jadi 1/4 akar 3. Kemudian min setengah kali plus 1 itu jadi min setengah. Nah, sekarang tinggal kita kuadratin adik-adik. Dalam menguadratkan, kamu bisa menggunakan cara seperti ini. 1/4 akar 3 dikurang setengah, dikali 1/4 akar 3 dikurang setengah ya, konsepnya kuadrat. Jadi bisa dikali-kalikan seperti ini. Atau, adik-adik juga bisa menggunakan rumus yang kamu sudah pernah terima di SMP, yaitu kalau ada A kurang B kuadrat, kamu bisa jabarkan menjadi A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, di sini kakak menggunakan rumus yang ini ya. Nanti hasilnya sama dengan kamu menggunakan perkalian begini. Jadi saya kerjakan di sebelah sini. Jadi ini A, ini B-nya. A kuadrat berarti jadi 1/4 akar 3 dikuadratkan. Dikurang 2 kali A kali B berarti jadi dikurang 2 kali 1/4 akar 3 dikali setengah. Kemudian ditambah B kuadrat. Nah, jadi seperti ini. 1/4 dikuadratkan 1/16, akar 3 dikuadratkan jadi 3 ya adik-adik ya, jadi keluar dari akar. Jadi 3/16. Nah, kemudian kalau yang ini 2 bisa dicoret dengan 2 di bawah ya. Sehingga hasilnya tinggal 1/4 akar 3. Dan yang ini menjadi plus 1/4. Nah, adik-adik 3/16 dengan 1/4 masih bisa dikerjakan. Jadi ini ditambahin menjadi 3/16 ditambah, kalau kita samakan penyebut menjadi 4/16. Kita geser ya, min 1/4-nya di belakang, min 1/4 akar 3. Nah, 3 ditambah 4, 7. 7/16 dikurang 1/4 akar 3. Adik-adik ini jawabannya ya. Oke, adik-adik kita lihat contoh berikutnya, yaitu contoh kelima. Nah, diketahui A tambah B sama dengan 90 derajat, cos A sin B sama dengan 1/3. Dan sin A kurang B sama dengan 3M. Tentukan nilai M. Nah, kalau kita mau mengerjakan soal yang ini, adik-adik lihat di sini kuncinya adalah cos A kali sin B. Ini kuncinya. Jadi kita akan menggunakan rumus cos kali sin. Ini ya. Berhubung alfanya adalah A dan betanya adalah B, maka menjadi cos A kali sin B. Ya, itu adalah setengah kali sin A tambah B kurang sin A kurang B. Nah, nilai cos A sin B-nya ada, yaitu 1/3. Kita masukkan di ruas kiri sini. Menggantikan ini ya, cos A kali sin B. Kemudian, untuk A tambah B itu adalah 90 derajat. Jadi kita ganti A tambah B ini menjadi 90 derajat. Dikurang sin A kurang B. Sin A kurang B itu adalah 3M. Jadi kita ganti sin A kurang B menjadi 3M. Ini ya seluruhnya kita ganti jadi 3M. Lalu kita kerjakan seperti kita mau menyelesaikan sebuah persamaan. Ya, jadi kita akan pindahkan satu persatu. Karena kita mau cari M, berarti kita pindahkan semua selain M. Satu persatu ya, kita mulai dari yang paling luar yaitu setengah.
Setengah ini kan dikali ya. Karena dia dikali berarti kalau pindah jadi dibagi. Oke. Dan di ruas kanan tinggal sin 90 dikurang 3M. Adik-adik, sin 90 itu nilainya adalah 1. Jadi 1 dikurang 3M. Nah, jadi di ruas kiri ini, di ruas kanan ini. Nah, pembagian pecahan itu bisa menjadi perkalian dengan cara diputar ya, yang bawah. Seperti ini. Menjadi 2/3. Sama dengan 1 kurang 3M. Langkah selanjutnya, sebelah kanan ya. Saya pindahkan minus 3M ke kiri, 2/3 ke kanan. Sehingga minus 3M-nya menjadi positif 3M. Karena udah pindah ruas. Sama dengan 1. Nah ini 2/3-nya pindah ruas menjadi minus 2/3. Seperti ini. Sehingga 3M sama dengan 3/3 dikurang 2/3. 3/3 dikurang 2/3 hasilnya adalah 1/3 ya adik-adik. Kemudian 3-nya pindah menjadi 1/3 dibagi 3. Itu hasilnya adalah 1/9. Ini jawabannya ya adik-adik. Oke, semoga pembahasan contoh-contoh soalnya bermanfaat buat kalian. Dan Warung Matematika menyediakan latihan soal. Selamat mencoba ya adik-adik. Dan kerjakanlah dengan teliti supaya mendapatkan hasil yang tepat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Warung Matematika, matematika untuk semua.